Tahukah kamu, di balik senyum hangat dan wajah rupawan seorang pria bernama Ted Bundy, tersembunyi kegelapan yang bahkan iblis pun mungkin tak sanggup menyamainya. Ted bukanlah pria biasa. Ia adalah simbol paling menakutkan dari bagaimana penampilan bisa menipu dan bagaimana kejahatan bisa bersembunyi di balik pesona. Lahir dalam kebohongan dan tumbuh dalam teka-teki identitas, Bundy kecil tumbuh tanpa tahu siapa sebenarnya ayah kandungnya. Ia percaya bahwa ibunya adalah kakaknya sendiri, sebuah kenyataan yang disembunyikan demi menjaga kehormatan keluarga. Masa kecilnya tampak biasa, bahkan cemerlang. Ia pintar, sopan, dan mudah bergaul. Tapi ada retakan-retakan halus yang mulai muncul. Ia suka mengintip wanita, mencuri, dan mempermainkan orang lain secara psikologis. Seiring waktu, obsesi gelapnya terhadap kontrol, kekuasaan, dan dominasi mulai membentuk jiwanya. Ted muda tumbuh menjadi mahasiswa hukum yang karismatik dan pandai bicara. Banyak orang mempercayainya, bahkan menyukainya. Tapi di balik keanggunan tutur, katanya, ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai memanipulasi orang demi kesenangannya sendiri. Dan ketika kekecewaan cinta menghantamnya, sesuatu dalam dirinya hancur. Ia tak lagi hanya menyimpan kegelapan, ia menjadi kegelapan itu sendiri. Setelah kegagalan cintanya dengan Stephanie Brooks, Bundy bukan hanya patah hati, ia hancur secara mental. Ia merasa ditolak oleh dunia yang sebelumnya ia kuasai dengan senyuman dan retorika. Dan saat itulah topeng mulai retak. Tahun-tahun berikutnya menjadi panggung kelam dari sisi gelap Bundy yang mulai muncul ke permukaan. Ia pindah-pindah kota, menciptakan persona baru, dan mulai menjalani kehidupan ganda. Di satu sisi, ia adalah mahasiswa hukum yang ambisius, aktif dalam politik Partai Republik, dan bahkan sempat bekerja untuk Lembaga Perlindungan Konsumen. Di sisi lain, ia mulai memangsa wanita muda. Targetnya serupa, rambut panjang berbelah tengah, wajah yang mirip dengan mantan kekasihnya. Modusnya pun terencana dan licik, berpura-pura terluka, meminta bantuan, lalu membawa korbannya ke tempat sepi. Ia menciptakan pola yang sulit ditebak, membuat aparat hukum kesulitan mengaitkan satu kasus dengan yang lain. Yang lebih mengerikan, Bundy sangat piawai memanipulasi emosi. Ia tahu bagaimana membuat orang merasa aman, hanya untuk menghancurkan mereka ketika pertahanan mereka turun. Dari satu kota ke kota lain, dari satu korban ke korban berikutnya, jejak berdarah Bundy membentang luas, namun ia tetap tak tersentuh. Dunia belum tahu bahwa seorang monster sedang berjalan bebas, memakai jas rapi dan berbicara dengan nada yang begitu meyakinkan. Pada awalnya, pihak kepolisian hanya mencurigai Bundy karena pola-pola aneh di sekitar beberapa hilangnya perempuan. Tapi karena kurangnya bukti kuat dan penampilan Bundy yang tidak mungkin bersalah, penyelidikan pun berjalan lambat. Namun akhirnya, takdir mulai menutup ruang geraknya. Pada suatu malam, Bundy ditangkap karena pelanggaran lalu lintas di Utah. Saat polisi memeriksa mobilnya, mereka menemukan barang-barang mencurigakan. Borgol, alat pemukul, dan penutup wajah. Sayangnya, bukti-bukti tersebut masih belum cukup untuk menjatuhkan hukuman berat. Ia hanya dijerat kasus penculikan. Namun, ini menjadi awal dari akhir. Bundy dipenjara, tapi tidak berhenti berpikir. Ia mulai mempelajari sistem hukum, menyamar sebagai pengacara untuk mengakses lebih banyak informasi. Lalu sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Bundy kabur dari tahanan bukan sekali tapi 2 kali. Dalam pelariannya yang kedua, ia melarikan diri ke Florida, dan di sanalah ia melakukan pembantaian paling brutal dalam catatannya, menyerang para mahasiswi di Chi Omega House. Aksi ini bukan hanya keji, tapi juga seperti pembuktian bahwa ia merasa kebal hukum. Wajah tampannya terpampang di berita nasional, dan publik pun mulai sadar. Mereka sedang berhadapan dengan bukan sekadar kriminal biasa, tapi predator paling mematikan yang pernah muncul dalam sejarah Amerika. Ketika Bundy akhirnya tertangkap dan disidangkan, sesuatu yang aneh terjadi. Alih-alih ditakuti, ia malah digilai. Ribuan perempuan mengaku jatuh hati padanya. Mereka hadir di ruang sidang, membawa bunga dan menatap Bundy seakan ia pahlawan salah paham. Inilah ironi tergelap dalam kisahnya. Bagaimana seorang pembunuh berantai bisa dipuja layaknya selebritas. Penampilannya yang rapi,
Kemampuannya berbicara dan tatapan matanya yang penuh percaya diri membuat banyak orang lupa. Pria ini telah menghabisi nyawa belasan, bahkan puluhan perempuan dengan cara brutal. Bundy tahu betul bagaimana memanipulasi media, dan ia memanfaatkannya untuk menciptakan narasi dirinya sendiri. Dalam persidangan yang disiarkan secara nasional, Bundy bahkan melamar salah satu penggemarnya di depan hakim. Ia menjadikan sidang sebagai panggung, bukan pertanggungjawaban. Tapi di balik semua itu, kebenaran tetap tak bisa ditutupi. Bukti forensik mulai mengikatnya. Saksi-saksi mulai bersuara dan semua kebohongan perlahan runtuh. Publik mulai terbelah antara mereka yang masih terpesona dan mereka yang mulai sadar. Ini bukan kisah cinta, ini adalah horor yang dibalut pesona. Dan di balik setiap senyuman Bundy di ruang sidang, ada jeritan perempuan yang tak akan pernah kembali. Selama bertahun-tahun, Bundy membantah semua tuduhan. Ia bermain-main dengan waktu, mencoba menunda eksekusi mati, dan menyusun berbagai strategi hukum. Tapi seiring jarum jam bergerak menuju ajal, Bundy mulai membuka mulut. Dalam serangkaian wawancara yang kini menjadi arsip kelam sejarah kriminal, ia akhirnya mengaku telah membunuh banyak perempuan. Angkanya tidak pasti. Bahkan ia sendiri tampaknya menikmati kaburnya kebenaran. Ia mengklaim dipengaruhi oleh pornografi, masa kecil yang rusak, dan pengaruh lingkungan. Tapi banyak ahli yakin, ini bukan soal trauma, melainkan soal obsesi dan rasa kuasa. Pengakuan-pengakuan Bundy membuat bulu kuduk berdiri. Ia menceritakan bagaimana ia memancing korbannya, membunuh mereka, bahkan terkadang kembali ke tempat mayat disembunyikan. Ia tak menyesal, hanya ketakutan menghadapi kematian. Meski akhirnya ia menyatakan tobat, banyak yang melihatnya sebagai bagian dari manipulasi terakhir, usaha putus asa agar terhindar dari kursi listrik. Namun saat waktu eksekusi semakin dekat, publik pun bersatu. Ribuan orang berkumpul di luar penjara bukan untuk protes, tapi untuk merayakan akhir dari monster ini. Mereka membawa spanduk, menyanyi dan berteriak, "Burn Bundy, burn!" Dunia akhirnya berkata cukup. Ted Bundy akhirnya dieksekusi di Florida State Prison pada pagi yang dingin di akhir Januari. Saat listrik mengalir melalui tubuhnya, dunia tidak langsung merasa lega. Karena meski jasadnya mati, bayang-bayangnya tetap tinggal. Ia meninggalkan jejak luka yang tak terhapuskan bagi keluarga korban, dan pelajaran yang pahit bagi sistem hukum serta masyarakat. Bundy telah membuktikan bahwa monster tidak selalu datang dengan wajah menyeramkan. Kadang mereka hadir dengan senyum hangat, kata-kata manis, dan pakaian yang rapi. Kisah Bundy bukan hanya tentang pembunuhan, tapi juga tentang kegagalan manusia untuk melihat kegelapan di balik pesona. Ia memanfaatkan kelengahan, simpati, dan daya tariknya untuk memangsa orang lain. Dan di era digital saat ini, kisahnya tetap relevan. Kita hidup di dunia yang penuh topeng, tempat kebenaran bisa dikaburkan oleh penampilan. Jangan lupa follow biografi Kilat untuk kisah-kisah nyata paling mengguncang dari tokoh-tokoh dunia yang tak terduga. Karena terkadang, yang paling menakutkan bukan monster dalam dongeng, tapi manusia yang hidup di sekitar kita.